Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Jika dalam chapter sebelumnya cerita One Piece dipenuhi dengan kegembiraan, tidak untuk chapter 907 ini. Sebagian besar ceritanya dipenuhi oleh ketegangan-ketegangan. Chapter yang sangat istimewa dan tak lupa Oda memberikan sebuah informasi yang cukup menarik di dalamnya. Well, tanpa basa-basi mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada kontak antara Kaido dan Big Mom. Ketegangan yang akan saya bahas pertama adalah adanya interaksi antara dua kaisar, Kaido dan Big Mom. Kejadian yang sangat jarang terjadi akhirnya diangkat kembali oleh Oda Sensei. Dulu kita pernah melihat hal serupa seperti pertemuan Shanks dan Shirohige, Shanks dan Kaido, Shanks dan Kurohige yang kesemuanya melibatkan Shanks. Kali ini dia tak terlibat di dalamnya. Kini giliran kaisar yang sudah dikacaukan oleh Luffy yaitu Kaido dan Big Mom. Sepertinya akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah itu? Kita masih belum mengetahuinya. Sejauh ini kita hanya bisa menduga bahwa sesuatu yang besar tersebut akan berhubungan dengan Arc Wano nantinya. Ya, seperti yang telah dijanjikan oleh Oda, bahwa Wano adalah tempat yang akan menjadi medan pertempuran terbesar setelah Marineford. Dalang dibalik adanya kontak antara Kaido dan Big Mom tak lain adalah karena kekacauan yang telah diperbuat oleh Luffy bersama kelompok bajak laut serta aliansinya. Big Mom yang mempunyai dendam kepada Luffy tiba-tiba menghubungi Kaido dan mengatakan bahwa dialah yang harus memenggal kepala Luffy. Namun Kaido menolak mentah-mentah. Mereka berdua sama-sama mengajukan keinginan yang sama bahwa Luffy harus mati di tangan masing-masing kaisar ini. Tentu para kaisar mempunyai ego dan harga diri yang tinggi. Apapun tindakan yang ingin dilakukan, tak boleh ada seorang pun yang menghalanginya. Akan seperti apa kelanjutannya? Mari kita nantikan bersama kisahnya di chapter-chapter selanjutnya. Berikutnya di poin yang kedua ada kerjasama masa lalu antara Kaido dan Big Mom. Perbincangan antara Kaido dan Big Mom sedikit menyinggung pada hubungan masa lalu mereka berdua. Secara mengejutkan Big Mom mengatakan bahwa dulu Kaido mempunyai hutang besar padanya. Hutang apakah itu? Yang jelas ini bukanlah soal material. Saya menduga bahwa hal ini berhubungan dengan kehidupan seorang Kaido. Entah itu mengenai kelompok bajak lautnya atau nyawa dirinya sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa asumsikan bahwa dulu Big Mom sempat menolong Kaido. Dengan cara apa? Mungkin dengan memberikan sebuah jiwa ke dalam diri Kaido dengan memanfaatkan kemampuan buah iblisnya. Yang menjadi perhatian saya adalah situasi macam apa yang kemudian bisa membuat mereka berdua saling bekerja sama. Pastinya keadaan tersebut berada di luar kendali kekuatan mereka masing-masing. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi? Saya akan membahasnya bersamaan dengan poin yang keempat. Sementara kita beralih dahulu ke poin yang ketiga yaitu tentang respon Angkatan Laut terkait interaksi Kaido dan Big Mom. Yang menarik dari kontak antar kaisar adalah mereka tak peduli interaksinya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebelum Big Mom dan Kaido, kita juga pasti sudah mengetahuinya. Hal inilah yang menjadikan indikasi bahwa kekuatan para kaisar adalah kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Artinya, mereka tak peduli dengan interaksi mereka yang tersebar luas, bahkan sampai terdengar oleh pihak Angkatan Laut. Bisa jadi para kaisar tak peduli dengan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam semesta One Piece. Mereka menganggap bahwa kekuatan mereka jauh di atas rata-rata, dan itu sudah terbukti. Tak ada yang mau mendekati atau setidaknya melawan secara langsung ketika terjadi kontak di antara para kaisar. Itulah yang saat ini sedang terjadi terhadap pihak Angkatan Laut. Mereka masih menimbang kekuatan lain ketika Kizaru menawarkan diri untuk bergerak. Ya, para samurai kerajaan Wano. Kekuatan yang masih belum diketahui oleh Angkatan Laut menjadi pertimbangan bagi Akainu untuk menahan pergerakan Kizaru. Tentu jika Angkatan Laut bergerak, baik Kaido dan Big Mom tak akan tinggal diam. Sudah jelas, tujuan mereka bukanlah untuk memerangi Angkatan Laut, melainkan menargetkan kepala Monkey D. Luffy.
Ketika aksi mereka mendapat hadangan dari Angkatan Laut, jelas seperti yang sudah disinggung oleh Kaido pada panel awal, bahwa dia akan membunuh siapapun yang menghadangnya. Saya kira hal tersebut berlaku bagi semua kaisar. Balik lagi bahwa setiap kaisar mempunyai ego dan harga diri yang besar. Ya, keputusan Akainu untuk menahan diri saya rasa sudah tepat. Mereka hanya perlu bersabar dan mengamati situasinya terlebih dahulu. Apalagi kejadian ini bersamaan dengan berlangsungnya Reverie. Jika beberapa kekuatan hebat Angkatan Laut bergerak, maka pengamanan konferensi para raja-raja ini semakin melemah. Baiklah, berikutnya di poin yang keempat ada sosok legenda yang dijanjikan oleh Oda. Kita tahu Oda Sensei pernah menjanjikan pada kita semua bahwa beliau akan segera memperkenalkan karakter legenda yang mempunyai hubungan dengan Shirohige. Sosok tersebut murni belum pernah diangkat dalam cerita utama One Piece. Nah, dalam chapter 907 ini, mungkinkah Oda memberikan sedikit clue terkait dengan karakter legenda tersebut? Hal ini tak lain terdapat dari kutipan pernyataan Hina yang kemudian langsung ditanggapi oleh Garp dengan menyebutkan nama seorang tokoh. Nah, jika tokoh tersebut berada di zaman Garp, tentu kita bisa mengategorikannya sebagai karakter legenda. Ya, Garp memanggilnya dengan sebutan Rock. Sampai saat ini belum dikonfirmasi apakah Rock adalah sebuah nama atau hanya sekedar julukan. Kemudian isu ini juga diperkuat dengan pernyataan Garp sendiri yang mengatakan bahwa sebelum Roger dikenal luas, ada suatu era lain yang sedang terjadi. Garp mengatakan lebih lanjut bahwa saat itu adalah era mereka. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah kata mereka. Saya kira makna dari kata mereka di dalamnya melibatkan seorang Rock. Ini juga yang kemudian memunculkan ide lainnya bahwa kerjasama antara Kaido dan Big Mom berhubungan dengan Rock itu sendiri. Bahkan seorang Garp menganggap bahwa akan menjadi suatu ancaman yang serius jika mereka sampai kembali. Tentu secara tidak langsung, Oda ingin memberitahukan pada kita bahwa kekuatan tersebut sudah jauh melebihi perkiraan kita semua. Nah, situasi tersebutlah yang kemudian membuat Kaido sampai harus berutang kepada Big Mom dan kemudian mengharuskan mereka saling bekerja sama satu sama lain. So, bagaimana menurut pandangan teman-teman sendiri? Di poin yang kelima ada singgasana tak bertuan. Seperti pada judul untuk One Piece chapter 900 ini, salah satu topik ceritanya mengangkat info tentang singgasana yang kosong, di mana ketika itu disepakati oleh raja-raja yang membuat perjanjian untuk tak menempati tahta tersebut. Menurut saya ini adalah sesuatu informasi yang sangat menarik. Dikatakan bahwa saat itu para raja dari seluruh penjuru dunia sepakat bahwa mereka mempunyai kedudukan dan status yang sama. Lalu kemudian mereka membuat sebuah perjanjian yang menghasilkan sebuah singgasana kosong dengan dikelilingi oleh 20 pedang dan kemudian tempat tersebut dikenal sebagai simbol kedamaian. Informasi ini tentu berhubungan dengan Void Century atau abad kekosongan. Nah, jika para raja-raja tersebut mempunyai tujuan mulia dengan mengatasnamakan kedamaian, lalu kenapa mereka harus menghancurkan kerajaan kuno? Apakah karena kerajaan kuno ini tak mau diajak bekerja sama? Atau hanya sekedar untuk menggulingkan kekuasaan yang mereka anggap tak ada seorang pun yang pantas untuk menjadi seorang raja di dunia? Lagi-lagi isu ini akan menjadi sebuah misteri yang masih panjang untuk bisa diungkap. So, bagaimana menurut kalian tentang singgasana tak bertuan ini? Kemudian di poin yang keenam ada Tenryubito yang baik. Apa memang benar ada? Tentu ada. Buktinya datang dari seorang Don Quixote Most Guard. Aksi heroiknya terjadi ketika dia menyelamatkan Shirahoshi dari ulah nakal Carlos. Seperti yang sudah diduga bahwa Shirahoshi akan menjadi incaran dari Carlos. Ketika Shirahoshi hendak dirantai dan dijadikan peliharaan, tentu masih ada sebagian kecil yang menentang perbuatan yang dilakukan oleh Carlos. Namun karena statusnya, mereka tak bisa bermain fisik karena jika terjadi maka akan menimbulkan peperangan. Setidaknya itulah konsekuensi yang harus mereka terima jika menentang seorang Tenryubito. Baik Vivi, Rebecca, Leo, dan Donsai tak bisa berbuat banyak dan mendapat sambutan tak sedap dari CP0. Andai saja di situ ada Luffy, tentu tak peduli apapun, muka Carlos akan menerima bogem mentah darinya.
Kemudian Raja Neptune yang sempat putus asa memutuskan untuk memberontak dan menyelamatkan anaknya. Sebelum larut dalam kebencian, tiba-tiba datang seorang yang memukul Carlos. Yaps, Don Quixote Mosgard. Dialah salah satu Tenryubito yang bisa dianggap mempunyai sisi kebaikan. Perubahan sikapnya ini tak lain akibat peran Otohime. Karenanya Don Quixote Mosgard sudah bisa membuka mata dan mengakui sudah bisa menjadi manusia. Jika melihat dari namanya, sebelum dia ada nama Don Quixote lainnya yang terlebih dahulu memutuskan untuk menjadi manusia seutuhnya. Mereka adalah orang tua dari Doflamingo dan Rocinante. Ya, semoga apa yang dikatakannya memang benar apa adanya. Tak ada manipulasi di dalamnya. Berikutnya di poin yang kelima ada kehadiran Shanks ke Marijoa. Ketika kita terlalu sibuk dengan pergerakan pasukan revolusi dalam Reverie, ternyata Oda memberikan kejutan lainnya. Tanpa kita sadari, Shanks sudah berada di Marijoa dan sedang bertamu pada Gorosei. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tiba-tiba sampai ke sana tanpa ada yang menyadarinya? Lalu apakah Shanks datang sendirian atau bersama dengan kelompok bajak lautnya? Entahlah, mungkin Oda akan mengungkapnya pada chapter-chapter berikutnya. Yang pasti kedatangannya ke Marijoa bukan untuk berpesta. Ada saatnya Shanks akan bersikap serius ketika menghadapi situasi yang menurutnya bahaya. Sama seperti ketika dia mendatangi Shirohige dan menghentikan perang Marineford. Nah, kali ini dia menyinggung tentang seorang bajak laut. Ya, seseorang, bukan dalam bentuk kelompok. Siapakah dia? Kita masih belum mengetahuinya. Saya hanya bisa menduga bahwa sosok bajak laut ini akan membuat kegaduhan dalam dunia One Piece tak lama lagi. Satu nama yang saya duga adalah karakter legenda yang dipanggil Rock oleh Garp. Untuk lebih jelasnya, kita nantikan bersama kelanjutan cerita One Piece. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Ya, itulah tadi sedikit review One Piece 907. Chapter yang menurut saya sangat informatif dan penuh dengan ketegangan. Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Goodbye for now, cheers!